Oke, Pak. Oke, Rosa, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Ya, saya lulus itu tahun 2018 dan saya udah banyak gitu Pak ikutin interview dan ngirim-ngirim CV. Tapi kadang udah sampai di interview paling akhir itu bisa kayak saya udah percaya diri gitu tuh bisa masuk, tapi kayak apa ya? Pas interview yang terakhir itu gagal gitu dan udah berulang-ulang kali gitu Pak. Saya bingung yang salahnya di bagian mananya gitu. Oh, oke. Interview terakhir itu berarti bisa user, bisa setelah user ya. Kamu pernah sampai direktur nggak? Udah pernah Pak Oh waktu ya? di KA. Wow, luar biasa nih. Dan aku lihat jurusanmu jurusan yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang Ya sekarang gitu benar, ya. IT, ya oh benar my ya God Pak. gitu. Oke, gini. Aku ngomong general dulu, baru aku lanjutin ke pertanyaan ya. Untuk menjawab pertanyaanmu, aku butuh penjelasan pertanyaan lanjutan. Jadi gini, interview yang hubungannya udah pernah sampai ke user atau apalagi udah dalam tanda kutip usernya ada direktur gitu ya, berarti intinya adalah di tahap-tahap sebelumnya itu kamu tidak terlalu bermasalah, oke? Jadi yang jadi fokus kamu sekarang adalah nyari loker sebanyak-banyaknya yang memberikan kamu kesempatan untuk bertemu interview akhir itu yang kamu bilang akhir ya, Ya, tapi itu juga harus dijawab dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan ya kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi pada saat kita nggak lolos itu belum tentu kita nggak cocok, itu cuma salah satu kemungkinan aja. Kita nggak cocok ya, kita cocok tapi ada yang lebih bagus misal gitu kan, gitu. Kita cocok, kita bagus tapi menyampaikannya kurang meyakinkan, akhirnya dianggap tidak cocok gitu-gitu. Tapi kita positif thinking aja gitu, daripada kita menebak-nebak nih ya kan, ini usernya jangan-jangan mikirnya gini nih ya, ini gini, mending kita kalau mau nebak-nebak nebak yang ada di diri kita sendiri aja gitu kan. Nah pertanyaanku adalah, pada saat udah pernah sampai di interview akhir yang kamu sebut akhir itu, dan itu kan nggak cuma sekali ya kayak gitu, ya, pertanyaan apa yang menurut kamu paling susah dijawab? Atau enggak, pasti ini nggak cuma satu dong gitu. ya. Gitu, pertanyaan semacam apa yang bikin kamu tuh susah jawab? Jadi susah jawab tuh gini, mungkin jawabnya ragu, mungkin jawabnya mikirnya lama, mungkin jawabnya belibet, mungkin nggak terstruktur, mungkin kaget rasanya gitu. Atau mungkin kamu udah dijawab tapi bilangnya saya nggak tahu Pak, saya belum pernah Pak, saya tidak tahu Pak, saya tidak mau Pak, nah, gitu mungkin. Apa itu pertanyaannya? Kalau boleh di-share. Ini di sesi general, jadi silakan share yang boleh di-share aja. Gitu. Kayak gini Pak, eh, kenapa kenapa kami itu harus memilih kamu gitu. Oke. Terus apa jawaban kamu? Ya, saya jawab kayak gini Pak. Karena saya cocok di divisi ini gitu dan saya yakin saya bisa diterima gitu gitu Pak. Jawabannya kayak gitu. Ya, Gitu aja. ya. Kamu kan udah pernah nonton YouTube tuh, ya, yang interview. Pertanyaan itu kamu sadar nggak ada gitu? Udah pernah ditonton belum videonya? Atau nggak Belum. usah, belum ya gitu? Oke, nggak usah gitu deh. Kita berandai-andai saja. Kalau waktu bisa berputar gitu ya, kamu kembali ke masa itu. Kira-kira sekarang kamu mau ngomong apa? Hmm. Eh, Kenapa aku harus merekrut kamu nih? Gitu. iya. Kamu bakal jawab apa? Karena bingung, bingung Pak. Nah, ya kan? Bingung ya. Ini nggak cuma buat kamu ya, ini buat siapapun yang nonton ini sampai di menit ini ya teman-teman ya gitu. Oke, ini pertanyaannya umum gitu. Ini beneran gitu. Aku pun juga belum tentu bisa survive dengan pertanyaan ini ibaratnya gitu kan. Cuman namanya kita belajar bareng aja gitu kan. Gitu. Kenapa? Ya, saya harus menerima Anda. Kenapa Anda adalah kandidat yang cocok? Itu pertanyaan-pertanyaan yang
yang setipe lah jawabannya itu mengarah ke satu hal gitu. Nah, kira-kira apa? Kalau jawabannya iya karena saya adalah orang yang cocok gitu. Berarti kayak gini. Pertanyaannya tuh tadi kita bisa analogikan ya. Ini biar ada pancingan. Kamu ngomong gimana? Kenapa kok kamu makan apa misalkan nasi goreng? Kenapa kau makan ayam goreng gitu? Ya, karena itu adalah makanan yang cocok untuk dikonsumsi gitu. Terus aku mikir gitu ya. Iya sih. Tapi kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini gitu? Gitu. Padahal yang berfokusnya itu lebih kayak gitu. Jadi nggak langsung ke poinnya gitu ya. Aku ulang sekali lagi. Kira-kira kalau kamu diberikan kesempatan, kamu bakal ngomong gimana sekarang? Eh, karena kenapa perusahaan ini harus memilih saya karena eh, divisi ini jurusan saya cocok di divisi ini dan saya bisa mengembangkan apa yang sudah saya dapat pengalaman saya untuk kemajuan perusahaan ini. Oke, itu kayak bagian kecil di awalnya aja ya. Oke, jawaban simpelnya gini. Jawaban kamu itu masih terlalu general gitu. Bagi teman-teman yang nonton sampai menit ke sini gitu ya, apalagi ditanya sama user, apalagi user adalah sama si direktur gitu ya, itu masih general. Oke, tips dari aku nomor satu, tonton videoku gitu ya. Karena aku udah jelasin di situ. Tapi ya nggak mungkin nggak aku jelasin di sini gitu ya. Tetap aku jelasin dong gitu. Jadi intinya seperti ini. Baca ulang CV, baca ulang kualifikasi jurusan, baca ulang CV, baca ulang kualifikasi yang ada di locker, sama teliti soal perusahaannya. Kamu riset soal perusahaannya. Interview sama user, apalagi interview sama direktur, mereka akan senang kalau kamu tuh tahu asal usulnya gitu ya, visi misinya, terus sekarang kayak gimana bisnisnya, ke depan mau apa, dan sekarang lagi on progress ada inovasi apa, dihubungkan dengan pengalaman masa lalu kamu, kualifikasi secara general di posisi ini gitu ya, kamu harus menyampaikan secara detail. Kamu mungkin akan sering ya kalau aku nonton video-videoku, aku selalu memberikan analogi terkait dengan jadi pembantu gitu, karena itu paling simpel. Kenapa Anda melamar di sini? Kan kamu calon majikan misalkan kayak gitu. Aku paling senang gitu aja jadi asisten rumah tangga gitu ya. Sampaikan aja. Iya Pak, karena saya memiliki pengalaman selama total lebih dari 5 tahun sebagai asisten rumah tangga, di mana saya pernah berganti majikan, satu orang Indonesia, satu orang Malaysia, satu orang Australia. Masing-masing durasinya itu sekitar 2 tahun. Nah, dari ketiganya ini memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari preferensi makan, ya cara menyajikan, terus ukuran halaman, ukuran rumah, jumlah pakaian yang harus saya cuci, luasan rumah yang harus saya bersihkan, jumlah rumput yang harus saya potong, itu bervariasi. Ada yang kerjanya itu memang hanya pagi sampai sore, ada yang sampai malam, ada yang merekanya itu masih ada anak-anak kecil, ada yang semuanya udah besar. Namun dari pengalaman-pengalaman saya kemarin-kemarin tidak ada masalah Pak terkait dengan itu. Saya mampu membuatkan makanan menu sesuai dengan yang mereka inginkan, kemudian saya mampu membersihkan rumah tanpa ada komplain gitu, kemudian saya mampu merapikan halaman-halaman rumah gitu dengan ya desain sesuai dengan yang mereka suka dan lain-lain. Saya membersihkan itu semua, saya mampu menyetrika dengan rapi sehingga mereka puas. Namun kemarin karena kebetulan ada COVID dan macam-macam, majikan saya harus kembali ke negara masing-masing sehingga saya gitu. Intinya adalah seperti itu. Maksudku adalah tonjolin skill kamu, tonjolin pengalaman pendidikan kamu, tekanin lagi. Kalimat kamu baru intro di awal. Saya adalah orang yang cocok di divisi ini. Ya itu intro. Terus lanjutannya apa gitu. Itu jangan sampai titik di situ gitu gitu. Saya mau itu kamu harus ngomong di situ. Nah, posisinya adalah pada saat itu gitu ya, kamu udah punya pengalaman punya pengalaman kerja belum? Kalau belum punya magang belum, silahkan disampaikan gitu. Kenapa kok Kak saya harus menerima kamu? Kamu langsung ngomong aja gitu. Gitu. Kenapa kok kamu diterima? Ya, saya adalah seorang dari jurusan ini yang memiliki total pengalaman gitu. Atau misalkan gini ya, aku asumsinya kamu fresh grade gitu ya, misalkan gitu. Yang ngomong aja Ya. gitu. Saya berasal dari jurusan ini di mana dalam jurusan saya mempelajari ya hal-hal yang sifatnya secara dari sisi akademis gitu, secara teori maupun secara praktek dengan mendalam.
Dalam arti mendam di sini adalah saya tidak hanya aktif belajar, dibuktikan aja. Misalkan kayak saya saya tidak ada yang belajar dari dosen saja, tapi saya juga membaca buku ini misalkan. Saya juga aktif dalam misalkan kamu bilang aja ada kelompok-kelompok belajar sama senior misalkan, atau yang ada di himpunan apa gitu. Dan hal tersebut meningkatkan kemampuan saya untuk sebut yang keahlian kamu soal IT apa misalkan gitu. Gitu kan. Saya mampu mengoperasikan ini dan kemudian saya membuat ini. Nah, dari hal yang secara akademis tadi saya bawa ke dunia kerja melalui magang yang saya lakukan di sini Pak gitu. Nah, dalam magang tersebut ada hal yang membuat saya tertarik, yaitu pertama adalah apa yang saya pelajari di kampus saya terapkan juga di tempat magang saya, dan ternyata di tempat magang saya itu misalkan tidak terbiasa dengan hal seperti itu, atau sehingga saya ngomong aja gitu kan, saya share dengan beliau yaitu siapa misalkan gitu ya, kita sharing kayak begini-begini. Selain itu saya juga belajar hal yang baru di tempat magang saya, yaitu terkait sistem ini misalkan untuk ini gitu. Nah, di tempat magang saya ini juga waktu itu saya juga lagi bilang aja misalkan membantu progres project ini ya kan, atau lagi ada program ini, saya waktu itu diberikan tanggung jawab untuk mensupport di bagian sini walaupun memang periodenya hanya pendek, misalkan sebut aja 6 bulan gitu ya, namun saya berhasil begini gitu. Nah, setelah saya lulus pun saya tidak berhenti gitu, atau misalkan belum ngomong lulus nggak apa-apa gitu. Nah, selain itu, selain saya belajar secara akademis di kampus, kemudian saya praktekkan di ngomong aja di tempat magang itu gitu ya, saya juga meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti training antara lain ini gitu, sehingga saya mampu ini. Setelah saya lulus pun gitu ya, sambil saya menunggu kesempatan bekerja gitu, saya aktif untuk belajar Pak gitu, belajar secara teori, yaitu saya membaca buku ini karena saya ada ketertarikan, sebut aja di IT itu apa sih ya kan, macam-macam ya kayak gitu kan gitu. Sistem informasi lah, sorry gitu, apa di sistem informasi itu apa gitu kan, saya tertarik hal ini sehingga saya belajar dan membaca buku ini. Selain belajar, karena memang sambil menunggu juga ada momen COVID juga, saya aktif ikut webinar, antara lain saya mengikuti webinar dengan ini aku cuma ngomong panjang ya gitu, cuman maksudku adalah biar kamu ada gambaran gitu, nggak ngomong cocok aja gitu. Kenapa kamu milih ini? Kamu harus tunjukin skill kamu, apa yang udah kamu pelajari. Tonjolin dari sisi akademis dan non akademis. Jangan lupa, semua jenis pertanyaan itu pada dasarnya itu balik ke CV kok gitu. Walaupun ada pertanyaan apa kelebihan kamu yang nggak ada di CV, itu pasti kamu harus ngelihat CV dulu baru cari yang di luar gitu. Jadi semua tuh pasti larinya ke CV dulu gitu. Ya kan, apalagi kalau kenapa kamu nggak ada yang cocok, kamu sampaikan, saya bisa ini, saya memiliki pengetahuan ini gitu. Nah, begini ini yang saya tahu, misalkan perusahaan ini sedang seperti ini, ya itu cocok terkait dengan ini, terkait dengan ini. Selain itu, dari pengalaman yang saya ikuti secara akademis di kampus, saya mengikuti berbagai organisasi misalkan, dan memiliki pengalaman magang ini itu gitu ya, gitu. Bilang aja gitu, saya di sana belajar juga ya cara berinteraksi dengan rekan-rekan, mulai dari satu rekan, satu grup maupun dalam pemegang satu project gitu. Sehingga saya yakin bahwa dari apa yang saya pelajari bisa saya aplikasikan di perusahaan ini karena ini relevan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ini dan sedang membutuhkan ini. Selain itu saya juga memiliki sifat yang tadi gitu ya. Saya sudah terbiasa untuk bekerja sendiri, bekerja seperti ini, saya terbiasa bekerja yang seperti ini dan serumit ini, misalkan kamu bilang kayak gitu ya. Dimana saya sangat antusias untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Dan kalau misalkan saya berikan kesempatan gitu ya, gitu akan saya pelajari segera, misalkan gitu, akan saya pelajari segera dalam waktu, misalkan bilang aja, saya akan menyesuaikan diri segera gitu ya dengan progres yang sudah ada dari perusahaan gitu, dan saya akan belajar gitu. Ya intinya ngomongnya tuh kayak begitulah. Jadi intinya tuh ini ya, yang baru saya ngomong ini aku gabung-gabung ini antara antara user sama direktur kan beda. Jadi kalau sama direktur tuh kamu harus pede sama kak ini dari kamunya sendiri, oke langsung habis itu digeneralkan gitu. Jadi kayak alurnya tuh dari spesifik ke general gitu ya. Gitu. Jadi lebih kayak gitu, dibawa ke dengan saya masuk, ini perusahaan lagi ada seperti ini gitu. Oke. Gitu ya ceritanya gitu. Ini aku ngomongin yang aku gabung-gabung, intinya seperti itu. Bahasanya terserah, yang barusan aku omongin kamu potong-potong aja gitu. Intinya adalah tunjukkan gitu ya, balikin ke skill kamu gitu. Kenapa kok saya diterima? Ya, saya adalah seorang lulusan ini yang memiliki gitu ya prestasi seperti ini gitu, secara akademis saya seperti ini loh gitu.
Nah, cara akan lebih seperti ini menunjukkan bahwa pada saat di perkuliahan saya itu serius. Pada saat dosen-dosen saya itu menerangkan gitu. Dan saya karena apa? Kamu kasih key accomplishment misalkan nah itu. Karena saya akan begitu dosen saya menjelaskan seperti itu, saya tanya ke beliau, rujukan bukunya apa misalkan. Ada nggak buku lain yang bisa saya dikandungkan? Saya belajar sendiri di luar itu. Itu secara akademis. Tapi saya sadar bahwa di luar sana pasti ada sesuatu yang sifatnya dinamis. Ada hal-hal yang mungkin gitu ya tidak hanya bisa kita pelajari dari sisi di perkuliahan saja gitu. Dan ternyata memang benar pada saat saya mengikuti magang saya belajar terkait ini. Memang ini ada hal yang baru tapi banyak kok yang juga ternyata bisa saya bawa dari perkuliahan. Nah, setelah saya kombinasikan akhirnya sekarang saya memiliki kemampuan untuk tadi gitu ya mengoperasikan sebut tools itu bisa hardware bisa software itu terus sebut pengetahuan bidang saya memahami ini. Nah setelah itu semua saya lulus gitu atau sebelum saya lulus sampai saya lulus saya juga belajar lagi dari training dari magang dari sertifikasi ini itu terkait hal ini karena saya ada ketertarikan di sana. Nah ini terus saya praktekkan saya ini kan gitu ya gitu ditambah dengan saya memang sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang, komunikasi dengan orang, belajar hal yang baru gitu. Sehingga saya yakin bahwa apa yang sudah saya pelajari ini memang dapat diterapkan di sini gitu. Gitu. Perusahaan ini langsung kamu serempet-serempetin tuh. Kan kamu udah riset soal perusahaan ini. Perusahaan ini yang sedang bidang ini, role saya sebagai ini, saya membayangkan bahwa saya itu nanti akan seperti ini. Nanti kalau saya akan bagus seperti ini nanti dari sisi ini aku nggak tahu ya front end back endnya atau gimana atau bagian apanya lah kamunya itu kamu bakal seperti ini nanti ke depan bakal jadi seperti ini dan saat itu terjadi saya yakin saya ada kontribusi di dalamnya gitu sampaikan itu dengan keyakinan dengan gayamu gitu bahasa-bahasa tadi gitu ini aku cuma ngasih gambaran aja gitu ini jawaban panjangnya gitu jawaban simpelnya itu adalah inget lagi skill kamu balikin lagi terkait dengan prestasi dan kompetensi akademis serta non akademis tonjolkan bahwa kamu tuh orangnya apa namanya produktif gitu dan punya inisiatif dan kamu tidak membiarkan ilmu-ilmu kamu itu diam saja itu cara disampaikan jadi kalimat tadi punya kamu tuh baru kalimat awalan lanjutannya nggak ada dan kalau kamu menyampaikan itu secara tenang itu cuma bentar kok paling Iya. bisa ngomongin itu 5 menit itu udah panjang sekali itu gitu dan itu caranya harus dilatih gitu Iya. dilatih dan latihannya gampang nggak gampang gitu kenapa kamu punya banyak orang di sekitar kamu yang bisa kamu ajak ngobrol bahkan kamu ngomong sendiri ada kamera bisa kamu record yang kedua kenapa aku bilang gampang ya karena kamu yang ngalamin itu gitu kamu hanya menceritakan ulang yang kamu alamin kendalanya adalah bukan kamu nggak ngalamin kamu sudah ngalamin tapi bingung merangkai katanya gitu karena mungkin ya ini sebenarnya yang ditanya apanya sih gitu ibaratnya kayak gitu makanya aku optimis bahwa gampang buat kamu gitu apalagi ditambah dengan kamu bilang tadi lebih dari sekali gitu berarti yang lain-lain udah nggak terlalu bermasalah HR pun berarti yakin kalau kamu bisa gitu buat dimajuin gitu gitu loh ibaratnya seperti itu ya berarti kamu mampu tinggal ngeyakininnya aja gitu gitu nanti yang secara detail ada sedikit lah habis ini ya di sesi detail ya gitu buat ngeyakinin di akhirnya itu gitu. Nggak bisa aku sampai di sini gitu jadi intinya seperti itu ya gitu kuncinya itu adalah balikin lagi ke CV kaitkan dengan posisi yang dibuka kaitkan dengan perusahaan kamu riset soal perusahaan kalau kamu nggak riset kamu nggak bisa ngomong kayak tadi doang ya karena saya yakin saya cocok di divisi ini iya cocoknya apa gitu akhirnya gitu iya apa cocoknya gitu kan nggak kejawab gitu saya mampu Iya, Pak. ini ya oke orang 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 IT lain orang sistem informasi yang lain juga bisa itu tapi bedanya kamu apa gitu-gitu ya kan akhirnya itu yang harus kamu tonjolkan nanti itu namanya unique value proposition gitu ya gitu ibaratnya tuh kayak kamu makan lah menu tuh banyak makanan tuh ada ayam ada banyak ya ada ayam goreng ayam bakar ayam penyet ayam geprek ayam opor dan lain kenapa kamu pilihnya ayam goreng dari bukan ayam-ayam yang lain gitu ibaratnya gitu jadi kamu harus nonjolin ke arah sana gitu
maaf ya Pak. Nggak apa-apa, Sebentar, santai. Pak. Nggak apa-apa, santai. Oke. Terus apa lagi? Oke, gitu ya. Gitu. Jadi secara panjang tuh ya kayak begitu. Aku tadi asal ngomong aja buat biar munculin gambaran ngomongnya gimana. Intinya adalah balikin lagi ke apa yang tertulis di CV kamu, khususnya bagian skill, pengalaman kerja, dan pendidikan. Sangkutin ke organisasi juga boleh, intinya balik lagi ke CV. Setelah itu dihubungkan dengan posisi yang dibuka, dan dihubungkan dengan hasil riset perusahaan. Gitu. Itulah cara ngerangkainya. Kebutuhannya, porsinya mana yang lebih dominan, itu terserah kamu, gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana, gitu sih. Nanti secara detailnya silahkan tonton videoku dulu, biar kamu ada gambarannya dulu gitu ya itu. Yang ini aku spontan aja ngomongnya kayak gitu. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya? Maaf ya Pak. Nggak apa-apa.